Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau merupakan salah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di kota Makkah di tahun 1945 Masehi, lalu wafat pada tahun 2004 tanggal 30 Oktober, tepatnya tanggal 15 bulan Ramadan di hari Jumat. Masya Allah. Beliau dikenal sebagai seorang yang alim, dermawan, ramah, sangat menyayangi santri-santrinya, dan ganteng. Kisah ini diceritakan oleh salah seorang murid beliau, namanya Ustadz Soleh Basalamah dari Indonesia. Ustadz Soleh ini salah seorang santri dari Syed Muhammad Alawi di Mekah. Beliau asalnya Indonesia. Kata murid beliau, ketika Syed Muhammad Alawi Al-Maliki ini masuk ke Masjidil Haram, orang-orang Mekah yang ganteng-ganteng ini minggir dengan sendirinya karena terpukau melihat wajah beliau. Padahal di Madinah, di Mekah sana banyak sekali ya orang yang ganteng-ganteng. Tetapi ketika Syed Muhammad Alawi ini lewat, mereka minggir dengan sendirinya karena terpukau. Nah, kenapa? Karena Syed Muhammad Alawi ini tidak hanya ganteng fisiknya saja, tapi juga batinnya. Beliau memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Beliau sabar, dermawan, ramah. Maka dari itu, di dalam diri beliau ini terdapat inner beauty. Beliau memiliki inner beauty, kecantikan dari dalam. Inner beauty beliau ini memancar, sehingga orang yang melihat beliau itu terpukau, jadi terkagum. Beda halnya dengan orang yang ganteng, wajahnya saja. Contohnya misalnya perampok, preman itu walaupun gantengnya kayak apapun, kita melihatnya itu nggak nyaman. Walaupun kita nggak kenal, kita berdekatan itu hati kita ada yang mengganjal gitu, nggak nyaman. Karena dia auranya negatif, tidak punya inner beauty, sehingga kita terasa nggak nyaman. Walaupun wajahnya ganteng, tapi auranya negatif. Nah, beda halnya dengan orang yang walaupun wajahnya pas-pasan, tetapi memiliki akhlak yang baik, sabar, pemurah. Itu kita melihatnya, kita ngobrol itu terasa nyaman. Ngobrol nggak terasa sampai berjam-jam. Melihat itu nyaman karena memiliki inner beauty dari akhlak yang baik. Lalu ini kisah saat beliau dihina. Di Madinah ada seorang dokter yang bernama Al-Ghamidi. Ini nama belakangnya. Al-Ghamidi ini menulis sebuah buku yang isinya itu mencaci maki Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Bukunya itu tebal, dicetak, dibagi-bagikan gratis, tersebar luas. Hingga suatu saat sampailah kepada Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau ini membacanya santai saja ya, sambil tersenyum-senyum, membuka halaman sambil tersenyum. Padahal santri-santri beliau ini ketika membacanya tidak kuat ya, geram. Anyel ini gurunya dihina habis-habisan ini. Tapi beliau santai saja. Lalu setelah selesai, beliau menyuruh muridnya untuk menyiapkan mobil. Kata beliau, aku akan berangkat ke Madinah. Dan beliau ini membawa satu tas uang, banyak sekali. Para santri beliau sebelumnya tidak tahu apa yang ingin dilakukan beliau. Nah, setelah berangkat sampai di Madinah, beliau bertanya ke sana kemari mencari rumah. Mana rumahnya Dr. Fulan bin Fulan Al-Ghamidi? Tanya terus sampai akhirnya ketemu. Setelah ketemu beliau mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah pintu dibuka, terjadilah percakapan. Kamu yang bernama Al-Ghamidi? Naam, ya benar. Kamu yang mengarang kitab ini? Ya, benar. Lalu Syed Alawi mengatakan, ini saya kasih uang, bukumu hebat, permisi, saya mau pergi.
Nah, beliau pergi. Setelah itu Al-Ghamidi ini dikejar beliau dan berteriak-teriak, "Saya yakin antum adalah Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Sini, kami ingin duduk." Lalu beliau menjawab, "Tidak, cukup. Terima saja, itu uang halal, jangan khawatir." Lalu seketika itu pula Al-Ghamidi berteriak minta maaf dan berkata, "Saya yakin Anda adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Masya Allah, ini salah satu akhlak mulia beliau ya. Dicaci maki tidak membalas, tapi malah memberi uang sebagaimana kakek beliau dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ketika diludahi beliau nggak marah, tapi ketika yang meludahi ini sakit beliau malah menjenguk. Dan beliau ini dikenal sangat dermawan sekali ya. Diriwayatkan dari muridnya, suatu ketika Syed Muhammad Alawi ini memegang-megang baju santrinya. Nah, dipegang-pegang, lalu beliau ini melihat ada lubang, bajunya ini bolong. Lalu beliau mengeluarkan uang, santrinya diberi uang. "Ini saya kasih uang, kamu segera membeli baju yang baru." Itu ya kasih sayang beliau terhadap santrinya. Lalu ketika ada tamu dari dalam maupun luar negeri, dari kiai-kiai Indonesia datang kepada beliau meminta doa, belajar, itu beliau selalu menyambut tamu itu dengan baik ya, dengan sangat baik sekali. Dan ketika tamunya ini mau pulang, beliau selalu memberi uang saku ya, disangoni. Dan gak sedikit, beliau memberikan uang itu 12 juta ya. Setiap orang yang datang, setiap tamu yang datang, beliau beri 12 juta. Maka dari itu ketika beliau wafat, ini yang bersedih itu seluruh dunia ya. Diriwayatkan yang sholat di masjid tempat beliau disolatkan itu sendiri ada 1 juta orang yang menyolatkan. Itu yang dekat. Sedangkan yang mengucapkan takziah, kesedihan itu seluruh dunia. Tentu saja dunia yang Islam. Nah, beliau ini dimakamkan di Ma'la, yaitu di samping, di sebelahnya makam istri pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu ceritanya di Ma'la itu masyarakatnya mempunyai tradisi, setiap ada makam baru itu setelah 1 minggu itu dibongkar lagi untuk dipindahkan. Lalu setelah 1 minggu dibongkarlah makam Syed Muhammad Alawi ini. Setelah dibongkar, semua orang kaget. Ini ternyata tanahnya masih basah ini. Dan jasad beliau masih utuh, masih basah. Setelah itu orang-orang sepakat, ya udah kita tunggu 1 tahun. Nah, 1 tahun berlalu, makam beliau dibongkar lagi. Setelah dibongkar, orang-orang semua tercengang lagi, kaget lagi. Loh, ini masih basah ini. Dan jasad beliau ini masih utuh, sama. Lalu ada yang mengusulkan, ya udah kita tunggu saja 5 tahun nanti. Nah, setelah makamnya ini berusia 5 tahun, dibongkarlah lagi. Orang-orang pada ngumpul melihat. Dan ternyata masih sama. Masih sama, jasad beliau masih utuh, masih segar. Lalu orang-orang bersepakat lagi kita tunggu 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun berlalu dibongkar lagi, ternyata masih sama. Orang-orang semakin kaget. Nah, 10 tahun itu terakhir ya, jasad beliau masih utuh. Nah, setelah itu orang-orang tidak ada yang berani lagi membongkar makam beliau. Barakallahu fiik. Assalamualaikum ya manittaba'al huda.